Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Coba ketua kelas siapkan. Berat, hormat berat, tagak berat, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yamuttu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, berarti Tasa udah sehat ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita doakan semua kita selalu dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang satu apapun. Ya, karena kan cuaca sekarang sedang ekstrim ya. Jadi anak ibu harus bisa jaga kesehatan. Oke. Nah, baik anak ibu, kita mulai pelajaran kita dengan yang pertama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya silahkan berdiri. Sudah siap?
Belas Agustus orang Panglima, inilah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka telah merdeka, selama hayat masih bintang mempadam. Mempertahankan Indonesia, kita tetap membela negara kita. Belas Agustus orang Panglima, inilah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka telah merdeka, selama hayat masih bintang mempadam. Mempertahankan Indonesia, kita tetap membela negara kita. Nah, untuk apa gunanya kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan? Iya, bagus untuk menghormati para pahlawan kita. Dan juga untuk anak ibu, supaya anak ibu lebih semangat untuk belajar hari ini. Oke? Oke, nah sekarang ibu tanyakan. Masih ingatkah anak-anak ibu tentang pembelajaran sebelumnya mengenai coding dan KA? Masih. Ayo. Kalau masih ingat, apa itu yang dimaksud dengan coding? Yaitu berpikir, cara berpikir kritis, ya boleh. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan, ya. Jadi apa itu coding? Coding adalah cara kita memberikan instruksi, ya. Instruksi apa? Instruksi kepada komputer agar kita bisa melakukan sesuatu, ya. Jadi instruksi ini siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Iya, bagus, kita yang memberikan, ya. Kemudian coding ini mirip seperti resep masakan. Anak-anak ibu pernah nggak memasak? Pernah. Jadi kalau ingin komputer menampilkan cara membuat kue, ya, kita harus menuliskan instruksinya dengan jelas di dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer, ya. Kemudian dengan coding kita juga bisa membuat game. Ayo, siapa yang sudah pernah membuat game melalui komputer? Sudah ada? Belum? Nah, ibu harapkan besok anak ibu bisa membuat game. Kemudian di coding juga kita bisa membuat aplikasi, membuat robot, serta animasi-animasi. Nah, jadi singkatnya, coding itu adalah menulis perintah untuk komputer. Apa anak ibu? Untuk komputer. Iya, bagus. Nah, baik. Yang berikutnya, apa itu kecerdasan artifisial? Yang sering kita sebut dengan AI. Nah, jadi kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan komputer. Nah, kalau coding tadi kemampuan manusia, ya. Sekarang kalau KA itu, ya,
kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi mana yang hebat, manusia atau komputer? Tentunya manusia. Kenapa? Karena komputer ini diperintahkan oleh manusia. Ya, kalau komputer bisa nggak memerintahkan manusia? Tidak bisa. Nah, jadi di dalam KA kita bisa mengenali gambar. Betul? Kemudian suara atau kata, lalu mengambil keputusan berdasarkan data yang dipelajarinya. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi singkatnya KA itu adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir cerdas. Ya. Up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up, down, down, up, 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 down, up, down, up, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up, down, down, up, 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 down, up, down, up, up, down, up, down. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi jika kalian sadar dengan permainan tadi, ya, jadi permainan yang kita mainkan tadi adalah membentuk kode, ya, kode atau pola. Apa polanya? Yaitu berdiri dengan mengangkat tangan ke atas, kemudian setengah berdiri, nah tangan di pinggang. Itu adalah salah satu contoh coding. Nah, ya, salah satu contoh coding. Berpikir apa tadi? Berpikir cerdas. Nah, jadi sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini, nak. Jadi hari ini kita akan belajar pengetahuan yang paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, melalui demonstrasi, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Ya. Nah, coba anak ibu perhatikan. Nah, jadi kalian pasti tahu aplikasi-aplikasi di bawah ini. Tahu? Anak-anak ibu tahu. Nah, coba yang pertama ini aplikasi apa sih? YouTube. Yang kedua, TikTok. Yang ketiga, WhatsApp. Yang keempat, Cici. Yang kelima, ada Shopee. Nah, mantap anak-anak ibu nih ya. Semuanya tahu aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, yang ada di HP.
Ibu saja tidak tahu yang namanya Cici. Ibu kirain Cici itu nama orang. Ternyata Cici itu juga merupakan aplikasi dari HP. Aplikasi dari komputer. Ada lagi nggak yang selain dari ini? Aplikasi yang ada di HP? Ayo. Ada. Coba apa? Facebook. Iya bagus. Apalagi? Ada Capcut juga bagus. Ada IG. IG itu apa sih? Oh, Instagram. Oke. Selain itu apa? Ada Google. Ya, di Google itu bisa kita temukan atau kita cari sesuatu dengan menggunakan chat apa namanya? Chat GPT. Ya. Anak-anak Ibu pernah menggunakan ini? Pernah. Tetapi kalian kan sekarang masih berumur berapa tahun? 10 tahun. Berumur 10 tahun itu kan masih di umur 17 tahun. Jadi hati-hati menggunakannya. Nah, baik. Sekarang anak-anak Ibu akan membuat minuman Milo. Ya, ayo, siapa di sini yang bersedia untuk membuat minuman Milo? Siapa? Oh iya, Albi. Sekarang Ibu tanyakan, apakah anak-anak Ibu pernah membuat minuman Milo di rumah? Pernah. Sebelum kita membuat minuman Milo itu apa yang kita lakukan dulu? Siapkan bahan-bahannya. Tentunya kita siapkan bahan-bahannya dulu. Bagus. Kemudian apa lagi? Apa? Kemudian masukkan Milonya. Kemana masukkan Milonya? Ke dalam gelas. Setelah itu kasih air panas ya. Mungkin beberapa dari antara anak Ibu ada yang macam-macam membuat Milonya. Ada yang membuat Milo hangat, ada yang membuat Milo dingin. Nah, sekarang kita minta teman kita Albi untuk membuat minuman Milo. Dah. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan teman kita Albi akan membuat minuman Milo karena minuman Milo ini adalah minuman kesukaan Albi. Oke, silakan Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membuatkan Milo. Pertama, siapkan bahan-bahannya yaitu air pertama Milo saset, Tunjukkan. dan air panas dan susu manis. Pertama, siapkan Milonya ke dalam gelas. Iya. Pertama masukkan Milonya ke dalam gelas. Ayo semuanya perhatikan ya. Kedua, tuangin air panas ke dalam gelas. Oh. Baik. Kalau memasukkan air panas itu diharapkan hati-hati ya.
itu diaduk sampai larut. Oh, diaduk sampai larut dulu. Oke. Setelah itu kasih susu kental manis secukupnya. Nah, Setelah itu diaduk sampai menyatu semua. iya. Dan Kemudian kemudian yang terakhir apa? kecil kita coba Nah, Milo siap siap diminum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Albi. Nah, jadi Albi tadi sudah membuat minuman Milo. Jadi yang pertama tadi apa yang disediakannya? Nah, iya, Milo air panas. Berarti kan sediakan bahannya. Kemudian yang berikutnya Albi memasukkan Milo. Ya, Albi memasukkan Milo ke dalam gelas. Setelah itu dimasukkannya air panas. Lalu diaduk supaya merata. Kemudian baru dimasukkan susu kental manisnya. Dan selanjutnya diaduk kembali ya, supaya Milo dan susunya tercampur. Iya, kemudian Milonya siap dihidangkan atau siap untuk diminum. Nah, begitu cara Albi membuat Milo. Bagaimana dengan anak-anak ibu yang lain? Apakah sama? Sama caranya dengan yang dibuat oleh Albi? Oke, ada yang sama, mungkin ada yang berbeda dari cara membuat Milo yang dibuat oleh Albi. Tasya? Oh, ternyata Tasya membuat Milonya menggunakan gula atau memakai gula, ya. Dia tidak pakai susu kental manis. Mungkin Tasya tidak suka susu kental manis. Iya, Tasya? Iya, bagus ya, boleh. Nah, baik anak-anak ibu, setelah kita perhatikan tadi Albi membuat minuman Milonya dengan menggunakan air hangat, ya. Jadi sekarang anak-anak ibu perhatikan, ya. Apa itu berpikir komputasional? Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakai jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer. Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, tadi anak-anak ibu sudah memperhatikan video tentang berpikir komputasional. Jadi apa itu berpikir komputasional? Ayo, siapa yang masih ingat video yang ditampilkan tadi? Berpikir komputasional adalah berpikir dengan bijak, boleh. Jadi ada 4 cara berpikir komputasional itu. Ayo, masih ingat yang pertama tadi apa? Pertama, dekomposisi. Bagus. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga,
algoritma. Yang keempat, pengenalan pola. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Iya. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Iya. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok, ya. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang saatnya kita akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu mengerjakan LKPD. LKPD ini dituliskan secara atau dikerjakan secara berkelompok, ya. Takkan menunggu bersama mentari berlari meraih mimpi. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Tak perlu lama yang bukan jawaban. Genggamlah tanganku yang bukan jawaban. Genggamlah tanganku melangkahlah dengan pasti, bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus. Melangkahlah dengan pasti, bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melayu. Ibu harapkan kerjasamanya ya dalam tugas kelompoknya, ya. Jadi ada yang memgunting, ada yang menempel, kemudian ada yang menjawab pertanyaan. Ada berapa pertanyaan itu, nak? Pertanyaannya ada. Nah, baik anak-anak ibu, apakah tugas kelompoknya sudah selesai semua? Sudah. Oke, mantap. Kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. LKPD berpikir komputasional. Langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2.
Sikat gigi dengan gerakan naik turun. 3. Gunakan gerakan memutar. 4. Sikat permukaan gigi atas. 5. Sikat permukaan gigi bawah. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Gigi dan sikat gigi dengan gerakan naik turun. Gerakan memutar. Sikat permukaan gigi atas. Sikat permukaan gigi bawah. Bersihkan bagian lidah. Berkumur dengan air. Apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah itu dengan benar? Tidak akan bersih. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari tampilan kelompok 4 tadi, anak ibu ada yang menanggapi? Ayo. Dari kelompok 1, ya katanya gerakan naik turun dulu baru memutar. Coba dari kelompok 2. Nah, kalau kelompok 2 memutar dulu kemudian baru naik turun. Sama dengan kelompok 1, kelompok 4. Oh, jadi memutar dulu kemudian naik. Ya, gerakan ke atas, ke bawah. Setelah itu baru naik turun. Iya, boleh. Bagaimana dengan kelompok 3? Kalau kelompok 3 memutar dulu kemudian baru naik turun. Kita beri tepuk mantap ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, jadi dari kegiatan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa ya praktik dari berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional itu adalah yang pertama apa tadi? Dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Jadi ada berapa nak berpikir komputasional? Ada 4. Bagus anak ibu. Ya, jadi berpikir komputasional itu artinya apa? Berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Setelah kita simpulkan tadi, ya, anak ibu, ibu akan bertanya kepada anak ibu, bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar hari ini? Sangat senang. Ada yang tidak senang? Tidak. Sekarang tunjukkan senyumnya jikalau senang. Jadi apakah prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Penting atau tidak? Tidak penting. Ya, mengapa penting? Ayo, mengapa penting? Karena di dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita kerjakan itu harus dengan urutan yang benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, sekarang
Siapkan Wildan. Jagrat, hormat gerak, tegak gerak, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sekian dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.